Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal ittihad wat tawaddud bainal ibad wa nahana 'anit tafarruq wat tabagud wal ibtihad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina al-muqimina bi syari'ati nabiyyina haqqal 'abdina al-mu'min. Falaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzikirallahu wahdahu asma'azza qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira min dunihi idza hum yastabshirun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, barang-barang astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan fawahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayna taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti Kang Maha Tartil, paringo iman jujur lan adil, negara aman sangka wong jahil, agama ado akale kancil. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin amin. Salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi
ظاهرا وباطنا وتحشرنا بها بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرنا وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سلم الأمة من البلوى ومن لمة ومن هم ومن همة بنيل الفضل يا الله. إلهي أصلح الأولاد وسلمهم من الأداد ووفقهم بعلم الهاد بنيل الفضل يا الله. اللهم اجعلنا هذا المسجد مسجد الإخلاص مسجدا معمرا بأنواع الخيرات بأنواع الحسنات بأنواع البركات. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Jemaah sekalian, wabil khusus TKN Masjid Al-Ikhlas, segenap para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangan pernah menyangka Rasulullah itu tidak pernah mengalami fitnah dan hantaman besar. Rasulullah itu kekasih Allah, Sayyidul Khalaiq, Afdalul Makhlukat. Sekiranya saja Allah tidak menciptakan Kangjeng Nabi, maka semesta jagat raya ini tidak diciptakan oleh Allah. Satu ketika setelah Rasulullah ditinggal meninggal oleh Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra binti Khalid bin Abdul Azzam, tidak lama disusul oleh meninggal paman tercinta Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Jangan pernah menyangka bahwa seorang laki-laki kalau ditinggal istrinya tidak rapuh dan tidak jalannya tidak timpang. Sekelas Nabi saja saat ditinggal Sayyidatuna Khadijah, beliau sedih luar biasa. Bukan persoalan pada sikap dan pelayanan pribadi secara hubungan personalnya, tapi juga persoalan dakwah agama yang luar biasa. Sense of human Rasul bagi manusia, a'radil basyari. Jangan dikira Rasul tidak pernah marah. Loh kok sampean ngomong Rasul itu tidak pernah marah, Rasul itu tidak pernah bentak-bentak, Rasul itu tidak pernah matanya merah karena marah. Jangan menganggap Rasulullah seolah-olah bulan purnama ketika menyampaikan hak dan kebenaran. Satu ketika Rasul bertindak seperti matahari yang tajam dan menyengat panasnya luar biasa. Satu hari Rasulullah hadir, satu waktu Rasulullah hadir sebagai seorang sahabat, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang yang hadir dengan penuh kasih sayang dan tidak berbatas kasih sayang. Cuma orang sekarang mengartikan Rasul hanya dengan dalih rahmatan lil alamin, kemudian hal-hal yang prinsip dan teologis dianggap tidak menjadi penting. Hadirin rahimakumullah, saat Kanjeng Nabi ditinggal Sayyidatuna Khadijah, semua kitab tarikh mencatat puncaknya setelah meninggal Abu Thalib paman Kanjeng Nabi, kekejaman musyrikin Mekah bertambah kurang ajar. Bukan hanya kurang ajar, berulang-ulang upaya pembunuhan dilakukan oleh mereka kepada Rasulullah. Kalau saya ini enak, para kiai yang disebut warasatul anbiya, disebut penerus Kanjeng Nabi, apalagi hidup di akhir zaman, sesungguhnya enak luar biasa. Kiai di mana-mana dimuliakan, diberi kesempatan, tidak ada orang, jarang sekali kita temukan kasus-kasus sifatnya kekerasan terhadap ulama, kalaupun terjadi hanya sifatnya kasuisis, tidak berantak. Bayangkan Rasulullah dihadang kiri kanan, diboikot.
Bahkan terakhir puncak penderitaan beliau saat di Mekah, di embargo, tidak ada orang boleh berdagang dengan Rasul dan para sahabat as-sabiqunal awwalun. Semua distribusi sembako, kalau bahasa kita sembako, diputus mata rantainya, seolah-olah Rasulullah dan para sahabat as-sabiqunal awwalun supaya menderita, supaya kelaparan, sehingga pada saat para sahabat kelaparan mereka kembali menyembah Lata Uzza, masuk ke dalam sistem oligarki Abu Jahal. Bayangkan Rasul ngalami, Rasul yang kita sering mintakan syafaat, yang sering kita bacakan selawat, yang sering kita bacakan salam setiap kali sholat. Puncak kekejaman mereka, bahkan ada sahabat yang ibunya dibunuh di hadapan anaknya. Masya Allah. Pada saat Rasulullah ditinggal oleh Sayyidatuna Khadijah dan Abu Talib, Rasulullah masih diperintah dakwah untuk menyampaikan La ilaha illallah ke daerah Taif, karena keluarga Bani Hashim ada yang tinggal di Taif. Sampai di Taif yang diperkirakan masih ada kekerabatan, beliau menawarkan agama, menawarkan jalan Allah, menawarkan ketauhidan, menawarkan sistem yang holistik dalam teologi. Apa yang didapat oleh Rasulullah? Dicaci maki, dihujat. Jangankan orang-orang tua Taif, anak-anak kecil sudah direkayasa, diciptakan, didoktrin, dibekali dengan kata-kata pedas, bahkan timpukan dan lemparan batu dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita paling menghadapi bajir-bajir bayaran hari ini nggak seberapa, saudara-saudara sekalian. Seberapa hebat Abu Jahal? Satu saat dia akan tenggelam. Seberapa hebat Ade Armando? Satu saat dia akan tenggelam. Seberapa hebat 75 miliar setahun dianggarkan oleh pemerintah kekuasaan hari ini untuk hanya menggaji kaum bazar, mereka pada waktunya akan tenggelam dimakan zaman. Nggak seberapa dibanding penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya marah, saya kecewa jika orang mengatakan aku cinta kepada Rasulullah, tapi dia hengkang dan lari tunggang langgang pada saat menghadapi rintangan, tantangan yang luar biasa. Tidak ada penderitaan yang lebih besar kecuali penderitaan yang dialami oleh kekasih Allah. Tidak ada derita yang lebih menyakitkan kecuali derita yang dialami oleh kekasih Allah, Rasulullah. Saya belum pernah mengalami ditimpuk anak-anak, dihujat, dipermalukan, diusir. Kami para dai datang kemana saja diundang, dimuliakan. Kalaupun ada yang kontra, masih bisa ditanggulangi dengan cara-cara panitia. Bayangkan Rasulullah ketika dakwah ke Taif, diusir, dihina, dipermalukan, dilempar batu, bahkan anak panah tidak sedikit tumbang. Subhanallah. Belum ada mubalik ceritanya. Diusir, ditimpuk, dilempar, dipermalukan di hadapan umum. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah sampai berdarah ketika beliau dikejar, sudah keluar dari kota Taif, masih dikejar, diancam, ditimpukin oleh anak-anak kecil. Beliau menepi di kebun kurma milik Siti Rubaiyah. Siti Rubaiyah adalah seorang perempuan Taif yang kaya raya, punya kebun kurma paling luas, tidak jauh dari sekarang Masjid Ibnu Abbas dan perpustakaan Ibnu Abbas di Taif. Rasulullah menepi di kebun kurma ini. Di sana Rasulullah menangis terseduh-seduh, bermohon kekuatan kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa hawani 'alan nasi, anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Peristiwa ini kurang lebih 2-3 hari menjelang di Isra Mi'rajkan Rasulullah SAW. Rasul tertunduk dan terkulai di kebun kurma Siti Rubaiyah. Setelah sebelumnya diberikan izin oleh penjaga kebun bernama Asad dari negara Naunewa, di mana Naunewa adalah kota negara tempat berasal Nuh alaihissalam diutus ke negara tersebut. Di kebun kurma itu Rasulullah bertemu Asad, pembantu yang mengelola kebun. Ada 2 pemuda tampan
Dua pemuda inilah milik pemilik anak dari pemilik kebun. Kemudian dua pemuda ini menyuruh kepada Asad, ambillah kurma, ambillah air susu kambing, berikan kepada orang tersebut. Wahai pembantuku, diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah mau meminum air susu itu, membaca basmalah. Kaget Asad mendengar bacaan basmalah. Dia teringat kepada leluhurnya, bahwa dulu bacaan ini pernah dibaca oleh leluhurnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada lelaki ini, min ayyi biladi anta, dari mana asal negaramu? Aku dari negara Nanewa. Rasulullah menceritakan, di negaramu pernah ada utusan Allah bernama Nuh alaihissalam. Maka bersyahadat Asad di kebun itu. Para bangsawan Taif menghina Rasul, mengusir Rasul, menyakiti Rasul. Malah tukang kebun yang pertama di Taif masuk Islam. Subhanallah. Maka jangan main-main dengan orang kecil. Engkau boleh mengabaikan orang kecil. Engkau boleh menganggap orang kecil tidak ada nilainya. Engkau boleh mempermainkan nasib orang-orang kecil. Tapi Tuhanmu tidak akan pernah diam. Tuhanmu tidak tidur. Tuhanmu tidak terlena. Setiap kali orang-orang kecil kau permainkan dengan alasan apapun, karena engkau memiliki oligarki dan kekuasaan, sesungguhnya engkau sedang menggali kuburanmu sendiri. Subhanallah. Masya, kita bangun dulu keceriaan bersama-sama. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, Sidi Muhammad Abin Qutbi Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beres meminum air susu pemberian Asad dan memakan beberapa butir kurma, tiba-tiba Jibril datang. Jibril terharu melihat kekasih Allah diperlakukan seperti ini. Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna allaha amarani an ati'aka fitnah. Wahai kekasih Allah, aku diutus Allah dengan delegasi khusus, dengan otoritas khusus. Aku diberikan mandat oleh Allah agar aku memenuhi, mengijabahi apa yang kau minta. Sekiranya engkau meminta orang Taif yang melemparmu, yang mengusirmu, yang menimpukimu, hari ini, detik ini kau minta mereka aku bunuh, maka aku akan cabut gunung Uhud, aku akan timpakan kepada mereka agar mereka hancur lebur. Jangan main-main Pak, ini yang datangnya Jibril loh. Jibril itu kalau sekarang ya Andika Perkasa kalau di TNI. Panglimanya para malaikat, bukan malaikat kelas awal. Malaikat kelas awal itu udah punya tenaga seperti ini. Jibril Pak yang datang ya. Asik kalau Jibril datang ya. Sampai-sampai Lia Eden punya pendapat, Jibril telah memberikan wahyu kepadaku dan aku mengangkat anakku sebagai Al-Masih Isa bin Maryam. Edan ke Lia Eden. Nauzubillah ini. Masya Allah, Jibril yang datang. Begitu Jibril datang, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Padahal Jibril datang membawa otoritas khusus dari Allah. Sekiranya saja Kanjeng Rasul meminta orang-orang musyrikin Mekah yang telah menghujat, membunuh sahabatnya, menyakiti keluarganya, kalau saja Rasulullah meminta, wahai Jibril, tenggelamkan orang musyrikin Mekah, niscaya akan ditenggelamkan semua orang-orang zalim itu. Bagaimana ketika Jibril datang kepada Rasul, menghaturkan salam dengan membawa otoritas khusus, dengan tugas yang kata Allah seolah-olah, kalau istilah cek diberikan Jibril kewenangan membawa cek kosong untuk Rasulullah menulis angkanya berapapun akan dipenuhi oleh Allah. Apa yang dilakukan Jibril? Seraya menatap ke atas, tangan telunjuknya menunjuk ke atas. Ya Allah, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah Tuhanku, berikan petunjuk dan hidayah kepada saudara-saudaraku, kepada orang-orang yang di Taif mengusirku, kepada orang-orang Mekah yang menyakitiku. Sesungguhnya mereka melakukan itu karena mereka tidak memperoleh hidayahmu, tidak memperoleh kebenaran-kebenaran yang engkau berikan kepada pilihan-pilihanmu. Mereka tersesat pada pilihannya ya Rabb. Jibril kaget, Rasulullah malah memohon kepada Allah untuk diberikan taufik hidayah kepada orang Taif khususnya. Dan terbukti beberapa tahun kemudian Taif menjadi wilayah kekuasaan Rasulullah. Hadirin rahimahullah, betapa seringkali kita lupa bahwa Allah akan pasti menyelamatkan orang-orang beriman. Allah pasti menomorsatukan ibadur rahman. Allah pasti menomorsatukan ibadullah, hamba-hamba Allah. Cuman perjalanan menjadi hamba Allah ini adalah perjalanan yang amat sulit bagi kita semua. Kita sering menganggap title, sebutan orang kiai adalah titel tertinggi, disebut buya, disebut kiai adalah sebutan seolah-olah orang itu memiliki derajat paling tinggi. Orang lupa bahwa derajat yang paling tinggi di hadapan Allah manakala Allah sudah mengakui makhluknya sebagai hamba Allah. Itu derajat paling tinggi para setuskan. Maka ketika di Islam Mi'rajkan dalam peristiwa Islam, Rasulullah dalam konteks ayat Al-Isra disebutnya bi abdihi, bukan bi nabiyihi, bukan bi rasulihi, tapi bi abdihi. Hamba-hamba Allah itu derajat yang paling tinggi. Hanya problemnya kita ini sering menyebut diri hamba Allah dalam kondisi-kondisi kepepet. Mungkin susah, balangsa, kaparat, ya Allah, ya pula hamba Allah, hamba Gusti disebut kudirina sebagai hamba, pangeran medenya putih itu kau orang sebagai hamba. Adalah bukan susah. Lamun awewe mah, lamun kerek dicandung ku salaki. Cacaplak, curi Gusti tulungan abdi sebagai hamba Gusti nyuwun pitulung Gusti. Mun susah kakarak naku sebagai hamba bersenang mantu. Masya Allah. Ibu bareng sama saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar diakui sebagai hamba Allah, yang pertama, setiap perjalanan hidup harus senantiasa menuju ridhonya Allah. Perjalanan yang terbaik adalah perjalanan sabilillah, jihad di jalan Allah. Maka perjalanan yang luar biasa itu perjalanan sabilillah. Anda ke masjid itu sedang sabilillah. Anda mencari nafkah untuk keluarga Anda sedang sabilillah. Anda datang ke taklim di pengajian-pengajian rutin atau PHBI seperti malam ini, Anda sedang sabilillah. Dan perjalanan ini disukai oleh Allah. Apalagi kalau perjalananmu ketika menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Allah, dengan gagah berani kau menghadapinya, maka perjalanan itu adalah puncak kemuliaan dari seluruh perjalanan. Wajar kalau Imam Ghazali mengatakan, kalau Anda ditanya, hei ibu bapak cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, Imam Ghazali katakan, jangan dijawab soal dan pertanyaan itu adalah maksiat. Untuk orang pandai lama nanyakan cinta Rasul kata maksiat. Imam Ghazali, lamun ayam balik, bapak-bapak cintakah kepada Rasul? Dengan iya. Cinta itu bukan untuk dipertanyakan. Sebab kalau dijawab cinta di hati mah bohong. Masa cinta sholat sunat cuma 2 rakaat? Betul? Cinta seberapa banyak pengorbananmu, raga dan jiwamu serta hartamu untuk agama, untuk membela kepentingan dakwahnya, risalahnya Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya ketika kita mengatakan cinta, hati kita sesungguhnya tidak jujur atas diri kita sendiri. Maka kata Imam Ghazali, cinta ke Allah, cinta ke Rasul malah tanyakeun, tapi gawe keuneun lakonan
buktikan, aplikasikan bahwa kalian adalah para pecinta Rasulullah, bukan untuk dipertanyakan. Kalau mau ditanya, oh Pak cinta ke Rasul, banyak ngajawab itu ukur dilematis Pak RW. Ya dengan Pak RW tanya, ibu cinta ke Ibu Megawati, boleh. Bu cinta ke Pak Luhut, boleh. Jawabnya tidak pun tidak kufur, nggak masalah. Bu cinta ke Habib Rizik, cinta, nggak apa-apa. Tapi ke Rasul jangan main-main, ada konsekuensi luar biasa. Masya diperjalankan Rasulullah di waktu malam, perjalanan ruhani beliau dari berdarah-darah istilahnya, dari menderita, dari ujian berat, masyarakat bidayatuh, masyarakat nihayatuh. Barang siapa orang yang dari awal dengan sungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah, maka dia akan menuai, akan memanen hasil yang gemilang dunia maupun akhirat. Gak ada kata lain. Siapa orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, syiar agama Allah dengan sungguh-sungguh, dengan melampaui hal-hal yang biasa yang dialami Rasulullah, hinaan, cacian, makian, bully dan lain-lain, itu adalah nanti buahnya sesuatu yang amat gemilang dunia maupun akhirat. Atuh Pak, atuh ngalit kabeh ka Madinah. Rasul mas sebagai pamimpin panderi hijrahna itu baru pemimpin sejati. Makanya sunat di Masjid Al-Ikhlas di Cahya, kalau nanti jadi imamnya ditakar dulu, sunat bagi imam dan khotib Jumat, imam sholat Jumat, imam sholat fardu datangnya belakangan ke masjid. Imam sunat belakangan. Nah, walaupun Pak RW kalau datang belakangan jangan duduk di depan, kalau di depan sudah penuh, walaupun Pak RW. Yang boleh belakangan duduk di depan memimpin sholat adalah imam. Bahkan satu riwayat, kebanyakan riwayat meriwayatkan Nabi waktu diisrokan dari Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina, Masjid Aqsa itu sudah ada 124.000 Rasul di masjid. Dikatakan bahwa Nabi masuk ke masjid karena sudah penuh oleh para nabi-nabi Rasul sebelumnya. Nabi duduk di barisan belakang bersama Jibril. Nabi sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Setelah itu sudah semua selesai sholat sunat, sholat sunat dilakukan, zikir dilakukan. Kemudian Jibril memimpin iqamat. Setelah iqamat, kemudian senior yang di depan di barisan pertama ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi yang lain. Ada Rasul-Rasul yang lebih dulu itu sudah ada di barisan depan. Begitu Jibril qomat, mereka kenal ini Jibril. Mereka tidak ada pertanyaan ini Jibril. Tapi begitu disuruh jadi imam, lagu lama orang tua dan yang muda itu sedorong. Begitu selesai Jibril qomat, Nabi Idris nengok Nabi Adam, mas Nabi Adam tuh udah sepuh uzur, antum aja, antum yang muda. Nabi Idris waduh, saya nggak suka berangasan, saya mau cepat naik darah, cepet yang lain. Kata Nabi Adam, tuh Ibrahim Khalilullah, Abul Anbiya, kata Adam, kata Nabi Ibrahim, antum saja sebagai abal bashar, bapaknya manusia Adam tidak berani menjadi imam sholat, apalagi saya nggak berani meskipun anak cucu saya Nabi dan Rasul, belum tentu saya lebih baik dari anda. Nggak ada yang bangun depan-depanan menjadi imam. Akhirnya ditunjuk Musa alaihissalam. Ya Musa itu pernah langsung mukalamah, bercakap dengan Allah di Bukit Turi Sina. Wahai Musa, engkau layak memimpin sholat, engkau layak menjadi pemimpin, engkau layak menjadi imam di sholat ini. Yang kami minta engkau, wahai Musa, apa jawab Nabi Musa? Kaulah cadel baheula keur orok ada harseuna. Karena Nabi Musa waktu kecil di istana Fir'aun dites membahayakan tidak membahayakan, disuruh memilih. Yang dipilih di telan itu adalah bara api, sehingga Nabi Musa cadel nggak bisa mengucapkan R. Nabi Musa ada alasan ya salah ulang ngawet tidak di mana-mana kita mah ya salah ulama.
kecuali asal zohor makan nggak bunyi sholatnya, jadi nggak ketahuan pasal dan tidak pasal. Lagu lama udah kalau begitu, lagu lama. Akhirnya semua tidak sanggup untuk memimpin sholat, semua tidak saling merasa hebat siap jadi pemimpin, semua merasa tawadu, semua merasa tidak berhak menjadi pemimpin, sebab menjadi pemimpin sholat, apalagi sholat berat resikonya, apalagi memimpin lebih dari sholat akan berat tanggung jawabnya, sebab imam adalah dominun, penjamin bagi makmum, pemimpin adalah yang menjamin keselamatan lahir batinnya apa yang dipimpinnya, rakyat adalah kewajiban pemimpin untuk menyelamatkannya. Ibrahim targetnya kan sang pemimpin. Begitu kata Nabi Ibrahim sudah terdesak, Nabi Ibrahim uploading mantranya luar biasa. Jangan dulu sembarangan dong. Kalau sampean mau nuduh saya, tangkap saya, kan mesti ada olah TKP, harus ada forensiknya. Ayolah kita ke lokasi kejadian. Datanglah pasukan dengan Nabi Ibrahim masuk ke tempat kejadian perkara. Begitu melihat di tempat kejadian perkara, kampaknya ada di lengan berhala gede, kata tuh lihat tuh, bukan langka, bukan tidak ada minyak goreng tuh. Menteri Perdagangan kemarin tanggal 20 Maret sudah ngaku dijual 415 juta ton ke luar negeri tuh. Dia menyebut langka, menyebut tidak ada, bodoh otakmu. Jutaan hektar sawit kita bilang nggak ada, itu buktinya kalau harganya mahal, biji muncul loh. Masya, kata Ibrahim, lihat dulu dong, itu Tuhanmu yang menghancurkan kepada Tuhan-Tuhan kecilmu, kata raja, kata intelijennya, kata anak buah Bapak namanya Priyono waktu itu, bukan Priyono ini, bukan Priyono ono. Nggak mungkin him, wah langsung nggak mungkin him, Tuhan besar menghancurkan Tuhan kecil. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana tidak mungkin, sebab tangannya ada kampaknya terletak di tangan Tuhan yang paling besar. Pastilah Tuhan besar marah kepada Tuhan-Tuhan kecil karena Tuhan kecilnya banyak bohong. Kata mereka tetap tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kata Nabi Ibrahim, kunaon maka teu mungkin ngancurkeun teu ngarusak. Heueuh parjina pangeran aing teh eta teu bisa nanaon. Tuhan besar, aku tidak bisa bergerak, tidak bisa mukul, tidak bisa bergerak, tidak bisa menghancurkan, tidak bisa berbuat apa. Kata Nabi Ibrahim, oh begitu ya, oh begitu ya. Iya nggak bisa, nggak mungkin. Ini kamu yang aneh, ini kamu yang aneh. Masalah sok obrak ngabrik minuman keras na EPI sih, pasti kamu ini pasukan kamu. Loh mana mungkin? Loh bagaimana mungkin? Sebab Tuhan saya tidak bisa ngomong, tidak bisa gerak, jadi tidak bisa gerak, tidak bisa mukul, tidak bisa menghancurkan, tidak bisa apa-apa. Iya, tapi kenapa kalian sembah, kata Nabi Ibrahim. Diposisikan di tempat imam, kemudian Jibril berkata kepada Rasul, engkau mengimami sholat ini. Para nabi yang lain kami, tapi karena yang bawa Jibril nggak ada pertanyaan kecuali pertanyaan satu, semua colek-colek, saha jenengan saha urang mana, kalau raja tidak ada raja, adilas kok EPI, saya jenengan saha, atau jenengan ku akan Nabi Adam akan tangan kolot, katanya gaji Nabi Matuwali, kolot lebih di tangannya. Hanya Nabi Adam aja ilham pula Nabi Adam. Aduh, saja ketika imam saya Muhammad SAW. Nah kalau dia kurang dengek Muhammad Sallallahu Alaihi. Oh, cek ada. Nama itulah yang dulu tertulis disandingkan dengan nama Allah di tiang arsy Allah. Nama itu pula yang aku jadikan mahar perkawinanku dengan Sayyidatuna Hawa. Jangan main-main, Adam itu tidak kumpul kebo, tapi Nabi Adam ditikahkan oleh Allah, walinya Allah, maharnya mas kawinnya membaca salawat kepada Rasulullah.
Nabi Adamnya diciptakan sorangan jadi gurukan ke malaikat kita Allah wa alamal asma'ulam wa alamal adam asma'ulah dipakatan barang geus ngerti Nabi Adam kita aplikasi kita terjun ke lapangan lu di surga ningali makhluk ningali anu mempraktekkan pengetahuan oh itu burung oh itu onta oh itu anu semua nama Nabi disebut oleh Nabi Adam karena Nabi Adam diajari ilmu langsung oleh Allah pas lihat manuk dara ada seekor manuk dara sepasang manuk dara sedang bercengkrama antara jantan dan betina Nabi Adam tiba-tiba indah sekali kalau hidup punya pasangan datang malaikat mematahkan tulang rusuk Nabi Adam karena yang matahinnya malaikat tidak terasa apa-apa jangankan malaikat kesempatan aja ada kiai yang operasi tidak terasa apa-apa malaikat kerja diambil tulang rusuk Adam diciptakan Hawa dari jarak jauh Nabi Adam melihat itu siapa cantik luar biasa hei kamu kesini hei cantik kamu kesini kata perempuannya karena perempuan yang punya iman nggak bisa kamu yang perlu kemari dong jangan perempuan hanya laki-laki begitu mau disamperkan oleh Nabi Adam di dekat Allah memberikan perintah untuk menikah dengan Hawa walinya Allah dengan mas kawin salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Setelah menikah kata Allah uskun anta wa zawjukal jannah silakan kamu tinggal di surga kamu makan apa saja yang kamu sukai silakan tapi satu sekalipun itu halal tapi ada larangan buat kamu tidak boleh memakan buah kuldi wala taqrabu hadhihi sajarata fatakunna minadh dhalim maka istri kita pun sama Pak istri kita itu ibarat ladang ibarat pakaian silahkan halal Pak mau seperti mau siang mau malam lagi goreng tempe di warung di dapur ajar aja nggak masalah ayo bila perlu minum dulu kuku bima kuku kerut kuku maung ayo nggak apa-apa bahkan sedang haid apa yang tidak boleh itu dua perkara di istri kita teh halal untuk digauli oleh kita tapi haram dua perkara pertama dari belakang tidak boleh haram karena bukan tempatnya yang kedua kalau istri sedang partai merah haram dicolong kalau sedang partai merah boleh sekalipun halal sebagai istri partai ke istri ini mah kita ke istri bila sampean menerjemahkan kayak apa ya urusan sampean itu urusan saya masa ya Allah ya kan Nabi Adam tanya saya cina beri kata sahat Muhammad kurang denge kalau sahat Muhammad bageula kaula nikah teh maharna ka Siti Hawa apan maca sholawat ka Kangjeng Nabi baheula kaula waktu ngalanggar jeung Sayyidatuna Hawa nuang buah teh anu sok disebut buah huldi diturunkeun ka dunia 300 tahun kaula sujud ka pangeran tobat ka pangeran di hampura terakhirna teh tina sabadan 300 tahun kaula teh tawasul ku jenengan Rasulullah didinya cek Nabi Adam teh oh pantesan Idris nanya saya jenaka Muhammad bejaan salat aku jadi imam Rasulullah pemimpin yang diterima oleh semua kalangan adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satu nabi pun yang bisa sampai ke arsy Allah tidak ada satu nabi pun satu rasul pun yang bisa sampai Sidratil Muntaha mereka paling di langit ke-5, ke-6 terus ke bawah 4, 3, 2, 1 tidak ada yang melintasi langit ke-7 kecuali Rasulullah Ijum datang memenuhi undangan ke sini satu ada saudara saya dari nenek saya di Pandeglang Kang Apandi kedua PRW-nya yang tampan luar biasa yang ketiga ada ketua DPC Front Persaudaraan Islam Belaraja yang amat saya banggakan dan saya hormati tetaplah kita lurus dalam perjuangan sudah lurus pasti yang lurus akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Masjid Al-Ikhlas yang diketuai oleh saudara seperguruan saya Kiai Cahya mudah-mudahan tambah maju pengajiannya tambah makmur kegiatan masjidnya
tambah berkah ekonomi masyarakat sekitar masjid. Hadanallahu wa yakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.